Gawat adalah berupa mereka ini yang terjadi terhadap mereka ini adalah kekerasan struktural. Apa itu kekerasan struktural? Artinya ini kan terus berlanjut, yaitu rekayasa kasus terhadap mereka, ya, seolah-olah bahwa mereka ini dengan instrumen kekuasaan, dengan instrumen-instrumen dan sumber daya yang ada pada kekuasaan, itu membuat mereka menjadi tertuduh dan pelaku, ya. Jadi bukan korban. Nah, inilah kekerasan struktural, di mana kasusnya direkayasa sedemikian rupa, seolah-olah, sekali lagi saya mau katakan, mereka ini adalah pelaku justru, bukan sebagai korban. Dan itu sudah terbukti, ya, kekerasan struktural ini dengan dijadikannya atau dengan dipanggilnya wartawan juga, salah satu wartawan FNN dipanggil hari ini menghadap ke Barreskrim, dipanggil sebagai saksi, padahal kan dia cuma memberitakan. Nanti kalau anda ini memberitakan, ini dipanggil saksi juga, padahal cuma memberitakan investigasi ke lapangan, dipanggil dalam perkara 170, kan aneh itu. Nah, keanehan yang makin gawat lagi, ya, ini jadi kekerasan struktural ini harus dihentikan. Kenapa? Tadi kan di awalnya dikatakan ada tembak-menembak, kemudian ada serangan, tetapi kemudian berubah, ya, bahwa mereka ditangkap setelah diinvestigasi oleh teman-teman wartawan. Di sana ternyata tidak ada tembak-menembak di lokasi KM 50. Kemudian terjadi serangannya di atas mobil. Nah, kalau serangannya di atas mobil, ya, kita pertanyakan, kalau 4 orang yang masih hidup itu di atas mobil, artinya kan itu sudah diakui, ya, sekarang ini sudah diakui bahwa yang 4 masih hidup. Itu dulu poinnya, ya, 4 itu masih hidup pada saat itu, berarti tidak terjadi tembak-menembak. Kemudian dibawa pakai mobil, dan di dalam mobil dikatakan difitnah bahwa melakukan mencoba merampas senjata petugas. Loh, tadinya katanya ada senjata dari yang tewas ditembak, ya. Nah, jadi ini ceritanya berubah. Pertanyaan yang patut juga diajukan, berapa orang itu di mobil? Masa 4-4-nya cuma dikawal sama 2 orang saja petugas? Nah, ini makin aneh, ya, makin aneh. Dan kemudian dihabisi 4-4-nya di dalam mobil. Nah, ini kan makin jelas. Dan justru mereka yang dituduh pasal 170, dan keluarga mereka dipaksa untuk dipanggil. Kan keluarganya tidak hadir, keluarganya kan tidak tahu apa yang terjadi di lapangan.